itu bisa hadir ketika media udah kita siapkan ya Bun? Atau bisa hadir tanpa media juga? Bisa Tanpa media pun? Iya. Terus dia itu bisa hadir di mana aja? Seandainya misalnya kayak gini nih, Bunda kan lagi di sini nih. Iya. Bisa nggak kayak Bunda panggil supaya hadir gitu? Kalau ini bukan apa ya, sebagai okay, Bang. pembuktian ataupun sebagai tambahan. Nanti kalau mau pakai minyak ini dioleskan, bayangkan bagaimana DBI KR ini ke depan. Itu bisa dibayangkan. Kalau mau bagaimana memprediksi nasib channel ini ke depan. Oh, Mak, ngeri kali nih. Nah, Aku. Kalau apa nanti bisa pakai minyak ini, digosokkan ke tangan ini, konsentrasi. Aku jadi pengen tahu Bun, gimana nasib masih hidup dia? Hidup. Oh, masih hidup? Berarti Bunda maafkan, nggak dendam Bunda sama dia? Syair berupa mantra gitu. Nah itu bisa. Woi jembalang Nah gitu. Jembalang tanah. Semacam gitu. Macam. Abah nggak ada rencana ikut KDI, Bah? Dukun ini kan bisa buat menglariskan usaha orang. Dan banyak sekali orang sukses kan di ini kan lewat dukun. Aku kepikiran kenapa dukun tuh nggak buka usaha aja? Buka usaha terus melariskan usahanya sendiri. Entah Abah nanti buka warung makan yang kerjain anak atau istri gitu kan. Terus Abah larisin deh. Kenapa nggak gitu, Bah? Kalau Bunda gimana ceritanya? Pertama, gimana cara Bunda nuntut ilmu ini pertama kali? Dapat ilmu ini dari mana? Terus Bunda ngerasa udah klik sama gaib ini sampai akhirnya Bunda bisa bilang buka praktek nggak sih ini? Sampai akhirnya Bunda buka praktek lah aku bilang ya. Maaf kalau salah bahasanya. Kita praktek gitu. Apa? Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Jadi kita tuh saling mengisi keilmuannya gitu. Kalau Bunda nuntut ilmu ini pertama kali gimana, Bun? Dibilang nuntut ilmu. Kalau Abah kan tadi kunjungan kan, kunjungan ke berbagai makam, terus kalau Bunda gimana? Kalau saya memang ini belajar dari ya waktu pengalaman dulu itu. Yang Bunda pergi, dan kita keseringan ke sana jadinya, saking seringnya, dan ada di pengisian biasanya. Pengisian, Bunda diisi energi sama yang dukun-dukun yang Bunda minta bantuan itu. Jadi kita bukan belajar khusus ke apa gitu, kan ada juga yang modelnya sekarang kayak gitu kan. Terus kalau itu enggak, ya gitu namanya orang-orang dukun kampung ya, nggak punya nama, nggak bikin pamflet juga. Tapi kan sekarang udah modern. Kalau orang tua dulu kan kurang paham kayak gitu. Iya. Terus Bun? Ya udah belajar, mulai merasa energinya ya kan. Dan ada yang minta bantu, kita bantu dan berhasil. Bantunya ini gimana cara si dukun itu dulu bantu Bunda praktekkan langsung ke dia gitu? Iya, tapi kan ada dikasih beberapa mantra. Oh, pakai mantra. Pengisian. Terus apa namanya? Dulu memang kita pernah ini kan sama Abah itu tukar pikiran. Abah bilang. Kenal Abah di mana, Bun? Hah? Kenal Abah di mana? Jarak jauh. Saya di Batam, Abah di Medan. Kok bisa kenal? Dulu saya ngetes. Gimana tuh? Ini aku tengok kok masuk dalam gua. Ih, mantap nih kayak dukunnya. Coba. Bunda dapat ini di YouTube? Lewat-lewat. Dia kan banyak postingan. Jadi aku ngetes gitu, ilmunya tinggi nggak gitu. Namanya dulu aku pun pemula juga, penasaran. Bunda apain tuh? Bunda tembak dari jauh? Gitu? Enggak. Berobat. Oh, berobat. Gitu. Iya. Cerita Bun, nostalgia kita. Iya, jadi kan kita tuh berobat gitu kan. Jadi Bunda berobat apa nih dulu bilangnya? Ya biasalah. Kita kan ada mau tahu juga laki-laki ini kayak mana, tapi kita mau tahu juga kok kayaknya hebat kali ya, sakti nih Abah ini, kan ada kayak foto gua gitu kan. Terus Bun? Kalau orang kan jarang kayak gitu, jadi cobalah, mana tahu kan bisa gitu. Ya udah awalnya karena kita iseng-iseng aja sebenarnya, nggak fokus ke situ. Terus jadi Abah tahu, ternyata dia tuh tahu kita punya kekuatan juga, energi. Jadi dia bilang cocok sebenarnya gitu. Jadi disuruh, ya udah di sini banyak kawan-kawan kayak gitu.
Kalau mau kan, kalau saya kan nggak ada promo-promo. Kalau nggak ngerti lah, masih malu, takut keluarga tahu, ya kan. Terakhir kita turun di Medan, kan aslinya memang orang Medan kan. Turun ke Medan, udah kerjasama buka itu. Coba kolaborasi gimana? Gitu. Bunda di bagian ngebangkitin aura gitu ya, Bun? Nggak juga sih, Jadi, tapi kan karena saya tuh sukanya sering pakai mantra. Kalau Abah kan dia bekerja sama dengan kan, kalau saya mantra gitu. Jadi kadang sebelum dibawakan ke sana, melalui saya dulu pakai mantra, baru kadang dibawakan Abah ke sana gitu. Oh gitu. Ke pemandian itu. Mantra ini maksudnya gimana, Bun? Maksudnya dengan Bunda ucapin mantra itu maka akan ada yang datang atau gimana? Bukan, misalnya orang datang berobat nih, ya Nah, kan? nggak, maksudku ini, Bunda kalau si Abah kan bawa pasiennya itu ke makam itu ya kan, Bah? Ke makam yang sepengalaman Abah ketika Abah bawa dia ke situ jadilah gitu kan. Kalau misalnya Bunda kan bukan yang bawa ke sana sini, tapi dia datang ke tempat Bunda, terus Bunda bacain mantra sesuai dengan kebutuhan dia gitu kan, Bun. Maksudku mantra ini gimana? Maksudnya dengan Bunda bacakan mantra itu akan ada yang datang, si gaib ini datang untuk ngebantuin atau gimana dia? Ya, dia selalu kayaknya ada mendampingi kita. Oh gitu. Jadi mantra ini tergantung kebutuhannya apa gitu ya, Bun ya? Jadi kan kalau mantra itu kan tersusun dari beberapa kata. Kita tahu bahwa kata-kata itu kan seperti ucapan dan doa kan sebenarnya kan. Jadi itu yang kita sampaikan. Ibarat kata macam apa ya? Kalau orang-orang dulu puisi apa, bukan puisi lah sebenarnya. Syair. Syair. Orang zaman dulu kan taunya itu syair. Syair itu berupa mantra. Nah, jadi ketika kita syair memanggil itu mantra. alam, betul nggak, Pak? Syair berupa mantra gitu. Nah, itu bisa. Woi, jembalang laut, gitu. jembalang tanah. Semacam gitu. Macam. Abah nggak ada rencana ikut KDI, Bah? Bagus orangnya. KDI? Iya. Oh, KDI. Nyanyi. Dia Bun. pandai nyanyi memang. Ada tuh di YouTube Abah lu, yang bilang kan, Abah jadi penyanyi aja katanya. Suaranya bagus, Bah. Ternyata bener aku dengar hari ini bagus, Bun. Memang iya. Dia nyanyi ya, Bah? Kami seram apa enggak nih? Apa? Kami ini seram apa enggak? Enggak lucu, Bah. Dulu aku pikir dukun itu serem, Serem Bun. kan? Ya, serem. Itulah. Tapi setelah datang ke sini lucu juga. Sebenarnya Cerita enggak image-nya lucu. aja Iya. itu. Gimana, Bun, mantra tadi? Jadi mantra itu kan susunan kata-kata berupa kayak syair. Iya. Jadi orang-orang tua dulu itu kan mempercayai kayak paranormal dulu. Kalau dulu kan apanya dukun lah ya sebenarnya. Iya. Sekarang aja dikenal paranormal ya kan. Kalau dulu mana tahu orang paranormal. Jadi dulu Sekarang macam-macam, Bun. Paranormal, dukun, orang pintar. orang tuh pakai mantra. Cenayang. Nah, kalau orang dulu misalnya goncang ku goncang, si jeruk purut ku jadikan sihir penunduk pemikat, si anu dengan si anu. Di bawah alam sadar dalam kekosongan dalam kehampaan ia datang tunduk padaku, kan gitu. Macam itulah salah satu contohnya. Jadi itu kan susunan kata, tapi kita doakan, kita sampaikan ke energi gaib dengan ke alam penyatuan. Karena alam ini kan punya energi masing-masing, seperti sirih, jeruk purut. Kenapa makanya kadang dibuat orang jadi adat istiadat pakai sirih gitu-gitu. Oh gitu. Jadi setiap itu kan semua apa ini ada kekuatan masing-masing. Tumbuhan tuh ada. Bahkan banyak yang orang tidak kenal tumbuhan tuh ada manfaatnya kan. Jadi itulah susunan kata tuh. Jadi kita sampaikan ke melalui mantra ini penyatuan ke alam gitu. Yang kayak tadi tuh goncang ku goncang sambil kita mengapakan. Jadi membolak-balik hati dan pikiran manusia. Itu ada medianya, Bun? Iya. Ketika Bunda bacakan mantra itu ada media nggak? Iya, Di situ kalau pakai saya apa biasanya? memang pakai media seperti jeruk purut, daun sirih, gitu-gitu. Yang umumnya kami lah ya, dari kami gitu. Air. Masih penasaran nih, Bun, ketika nanti si pasien ini kan, pertama kita di pasien ini kan kontak dulu nih kan, kontak Bunda kan, kayak aku mau ini, atau dia serta-merta datang? Ada yang langsung datang ke rumah? Ada yang tiba-tiba mendadak Ada yang tiba-tiba datang. cari Abah, cari Bunda Maya. Nah, ada juga yang melalui kontak dulu, konsultasi, kayak mana, bisa nggak masalah ini, bisa. Dia tuh aku ada masalah dengan suami begini-begini gitu. Itu si gaibnya ini Bunda panggil dulu gitu?
Bunda panggil dia supaya hadir di Iya, ruang betul. kita itu. Betul. Dia hadir, baru kemudian Bunda bacakan mantra Iya. supaya dia tahu apa yang dibutuhkan sama pasien Iya, ini gitu ya. betul. Mantranya, cara buat dia hadir itu gimana Bun? Ya, Atau dia memang sudah ada di rumah Bunda? Belum. Jadi Kadang-kadang dia kan ada, kadang enggak. Itu namanya kegaiban ya kan. Jadi kita hadirkan dulu, misalnya kita Cara menghadirnya itu biasanya melalui doa kita lah. Ada macam kalau orang kode ya. Kode ya, Bang? Bisa, itu istilah saja. Ini istilah aja. Kan ritual nih, kita panggil, kita berhadapan dengan pasien, pasien di depan, kita siapkan medianya, jeruk purut, daun sirih, apa yang sesuai lah ya. Baru nanti kita panggilkan, kita hadirkan, kita nanti merasakan energinya. Kalau dia udah Rasa hadir, sang Bunda gitu ya. dia ada. Rasanya gimana Bun? Dia ada kekuatan tersendiri. Kadang kita bisa melihat, Oh, melihat dia ada hadir. Ya udah, terus kita memulai dia untuk dia pun harus fokus gitu. Si gaib kita ini? Enggak, si Pasien? Iya, yang mau ini. Jangan ragu, jangan takut, jangan macam nggak yakin gitu. Oke, kayak tadi yang Abah bilang ya, Iya. ketika dia datang itu dia harus betul-betul percaya 100% sama kita ya. Ada keraguan sedikit aja maka nggak bakal jadi gitu ya. Iya, karena kan ada juga pelajar di dalam keilmuan ini, kekuatan pikiran adalah apa, Pak? Hati-hati dengan pikiranmu, apa yang kau pikirkan itu terjadi. Gitu. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Ketika kita pun saat berhadapan kita ketakutan, ragu, panik, nggak konsen gitu kan. Makanya jadi kadang nggak jadi. Nggak jadi sih, memang bukan nggak jadi sih, lambat gitu, lama. Tapi ketika dia ikhlas, pasrah gitu, yakin kali kalau ini dia datang sini, dia lepas dari masalah. Baru di situ kita mau mulai. Udah yakin, percaya, pasrah, lepaskan dulu yang lain-lain. Kita fokus, harus kita bacakan mantra. Bacakan mantra ketika si pasien ini sudah betul-betul percaya sama Bunda dan fokus. Kemudian ketika Bunda ngerasain si gaib itu udah datang gitu ya. Oh gitu. Ya, dia kita hadirkan dulu lah. Kita panggil dengan cara kita lah ya kan. Iya. Dia itu bisa hadir ketika media udah kita siapkan ya Bun? Atau bisa hadir tanpa media juga? Bisa. Bisa tanpa media pun? Iya. Terus dia itu bisa hadir di mana aja? Seandainya misalnya kayak gini nih, Bunda kan lagi di sini nih. Iya. Bisa nggak kayak Bunda panggil supaya hadir gitu? Bisa. Bisa ya? Tapi kan nggak semua orang bisa merasakan. Tapi Bisa dipanggil nggak dia Bun? Hah? Bisa dipanggil nggak nih? Kalau di sini? Silakan saja. Nggak usah lah, nanti ini. Nanti orang ini kan. Kenapa? Kayak dia nggak bisa, kalau orang yang nggak bisa melihat, dia nggak bisa mewujudkan dirinya gitu, energinya yang terasa. Iya, maksudnya kan Bunda bilang dengan energi gitu kan. Mungkin bisa dirasakan, entah nanti hawanya agak-agak panas. Atau gimana sih energi itu maksudnya? Energi itu ya kayak mana ya? Gimana, Apa, Bah? Jelaskan. Gimana, Bah? Orang awam ini kayak mana cara pahaminnya? Aceh yang Intinya awam. kan kami kan bukan paranormal show, bukan paranormal pentas. Jadi kalau secara untuk menghadapi itu, kita memanggilnya ya pakai rokok, bisa, pakai Ada juga minyak misik. Itu kalau kami ya untuk untuk melobi gaib itu seperti itu. Dan biasanya tuh dengan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi ya. Nanti kayak lawan kita pun bisa merasakan getarannya, bisa merasakan hangat. Si pasien itu misalnya Bunda sama Abah manggil tuh ke sini kan, misalnya mau dihadirkan. Aku bisa ngerasain nggak, Bah? Apa yang kira-kira yang bakal aku rasain ketika si gaibnya datang? Umumnya ya seperti kesetrum, tadi kesetrum teror itu. Iya. Ada kalau kadang pasien datang nangis gitu kan, termehek-mehek. Begitu sudah kita ritualkan, ada tondinya naik semangatnya. Gitu. Punya ini kekuatan, dia bangkit lagi rasanya tuh. Tapi ini kami bukan pesulap. Kalau pesulap kan nampak. Iya, paham. Itu kadang terjadi salah kaprah. Paham. Dukun itu bukan pesulap. Iya, kan yang udah kayak Abah sampaikan tadi kan, kita ini bukan show. Jadi yang kita rasakan itu kayak Bunda bilang tadi semacam energi gitu kan. Energi. Makanya tadi aku secara awam, gimana sih cara mendefinisikan energi ini gimana? Kan tadi aku nanya, ternyata rasa kayak kesetrum gitu kan, atau anget-anget gitu ya, Bah ya?
Ya bisa melalui telapak tangan Iya. dengan mantra. Iya. Nanti, Kadang kita kadang pacu jantung tuh terasa lebih cepat dari biasa. Gitu macam kita bergetar gitu. yang pada intinya ingin melepaskan masalah dengan jalan pintas. Itulah tujuannya. Kalau nggak ada masalah berarti nggak bisa ngerasain, Bang. Katakanlah misalnya aku kan lagi nggak ada masalah nih. Iya. Nggak ada yang mau Bisa juga. Bisa juga. Pakai mantra. Coba kalau mantra dulu Coba. juga, kalau apa bacakan. Coba. Nanti Biar langsung. Kenapa? itu kan dari itu nggak apa. Nggak apa-apa. Ini kan warisan leluhur. Sebenarnya kearifan lokal. sebenarnya. Nah, nggak apa-apa kalau mau dirasakan melalui tangan, boleh. Nggak usah lah. Biar tahu, Bun. Ya. Ini kesempatan. Kadang masyarakat menilai itu dukun itu dekat dengan penipuan. Nah, kita buktikan. Nggak apa-apa. Nah, bagaimana merasakan energi gaib itu? Silakan, nggak apa-apa. Nanti dia ini. Nggak apa-apa. Biar Ini nanti nggak kok itu nanti kita baca. nggak apa-apa. Kenapa? Takutnya apa, Bun? Enggak, takutnya kan nanti kok dari Simalungun nanti kan orang sana takutnya nggak ini, nggak terima gitu. Orang Simalungunnya. Bacanya nggak bisa dalam hati ya? Oh gitu ya. Silakan. Jadi mau merasakan nih. Iya, Iya, coba. iya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama konsentrasi Oke, ya energinya. Iya, itu. Coba. Teman-teman aku lagi ini, Bunda sedang coba menghadirkan sosok gaib di sini yang kemudian aku bisa ngerasain tuh kedatangannya dengan energi, dengan suatu energi lah, ngerasain energi. Kayak kata Abah tadi, aku bakal ngerasain kayak anget atau rasa kesetrum atau semacam energi itu ya, Bah ya. Ya. Kita coba ya. Coba ya, fokus ya. Nggak gini aja. Coba. Ada. Hangat sedikit atau apa? Belum. Belum, Bun. Belum merasakan ya. Berarti karena tempatnya nih. Tempat ya, belum Karena mau tempat. hadir dia. Iya. Karena tempatnya atau nggak apa-apa kita bahas aja, Bun. Tapi tadi ada energi Iya, yang keluar. Bunda ngerasain ya. Ah. Bunda ngerasainnya. Ngerasain ada energi dari aku. Iya, ada yang keluar. Ada ya. Hangat gitu. Kita bahas aja, Bah, Bun. Apa kira-kira hal-hal yang bisa bikin nggak ngerasain ini? Efek apa? Misalnya apakah karena posisi dudukku atau memang tempatnya nggak ini? Enggak, sebenarnya dia tuh kalau kita kadang pakai minyak ya. Berarti medianya kurang ya, Bah ya? Nah, jadi dia kan menghadirkan tuh dia pakai wangi-wangian yang sesuai dengan khusus keinginan dia gitu Ya. sebenarnya sih. Berarti media tadi penting. Terkadang bukan apa ya. Konsentrasi. Konsentrasi juga Suasana mungkin. hidup kita tuh nggak the power of kepepet, nggak pas lagi kepepet. Oh, berarti yang tadi tuh kita bisa jadi. Iya, karena aku nggak ada masalah Kenyamanan, apa-apa. ya, Iya. Di zona nyaman, keadaan seperti ini. Iya, betul, di keadaan betul, happy. Nah, Betul juga kata Hanta ya betul. Iya, makanya tadi kan Aca nanya tadi, Bah, kalau misalnya ini kan posisinya Aca sedang tidak ada masalah apapun, Iya. nggak ada keluhan apapun, kira-kira Aca bisa nggak ngerasain Iya, iya. energi itu? Berarti Ternyata bisa jadi, kalau misalnya kita ya. nggak ada masalah apapun, nggak ada kebutuhan apapun, nggak bisa. dan itu bukan sebuah ilmu pasti ya, Iya. relatif. Tapi Relatif enggak ya. juga, Bang. Kenapa kita bisa ketika kita memasukkan sesuatu membuat orang tuh masuk? Ingat, Abah? Nah, kalau bisa, Enggak, tapi kita kan memang dia duduk macam gini kan. Dia kita nggak ada masalah nih, tapi dia kepengen kita tuh biar dia kemasukan. Nah, kita masukkan energi, dia bisa jadi kayak kemasukan gitu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti, Bun, ngerti. Mungkin itulah efek-efek itu. Padahal itu kan nggak ada, dia nggak ada masalah ibarat kata kan. Iya, karena nggak ada masalah mungkin ya, Bun. Nggak, itu kita kadang mau gini, kita mau menunjukkan bahwa dia itu kemasukan. Heeh. Nah, kita naikkan energinya. Heeh. Ini kita yang naikkan, Heeh. adik itu nggak ada masalah, cuman kita mau naikkan energi. Tapi bisa jadi kesurupan gitu. Jadi kesurupan jadinya. Iya, padahal nggak ada masalah. Gitu ceritanya. Ini
Kan itu bisa juga. Tapi dia nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah sih Bun. That's okay, nggak apa-apa. Berarti kan kita tahu nih efek-efek apa aja yang bisa Iya. bikin nggak bisa ngerasain apapun gitu kan Bun. Ya tadi Tapi karena mungkin bisa salah satu jadinya itu karena Fokus plong-plong tuh. aja pikiran tuh Iya. ya, nggak ada Iya. ini kan, nggak ada problem gitu Iya. ya. Berarti ketika kita nggak fokus, medianya kurang. Terus juga karena kebetulan Aca nggak ada masalah apapun, Iya. nggak ada keluhan Atau apapun. mungkin karena grogi juga. Bisa jadi. Bisa jadi, ya Jadi kan? karena bundanya grogi atau itulah. Jadinya nggak codek kita ya. Jadi kayak macam kayak mana ya dipertontonkan kayak gitu kan kayaknya malu ya. Paham. It's okay, nggak apa-apa. Makanya tadi kan kita bahas Bun, kita bahas apa sih hal-hal yang bisa bikin kita nggak connect. Kan tadi kan kita bahas kan Bang. Apa yang bikin kan ini nggak ada koneksi antara kita kan Bun. Jadi kan antara Bunda sama Aca kan nggak terkoneksi tadi. Kenapa? Karena media, karena tempat mungkin, dan karena Aca juga lagi nggak ada masalah apapun. Lagi nggak ada Tapi problem. kalau ini bukan apa ya, sebagai Ya, sakit, Bang. pembuktian ataupun sebagai tambahan. Nanti kalau mau pakai minyak ini dioleskan, bayangkan bagaimana DBI KR ini ke depan. Itu bisa dibayangkan. Kalau mau bagaimana memprediksi nasib channel ini ke depan. Oh, Mak, ngeri kali nih. Ah. Aku. Kalau apa nanti bisa pakai minyak ini, digosokkan ke tangan ini, konsentrasi. Nah, bayangkanlah bagaimana keberlangsungan channel ini ke depan. Aca yang bayangin. Iya, Itulah. jawabannya nanti ada di dalam diri Aca. Aca kan ngomongnya. Iya. Itulah iya. kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran ya. Bukan istilahnya bukan 100% psikologi. Nah, ini kan sudah kita bawa ke tempat keramat. Nah, dioleskanlah di sini minyak ini. Nah, setelah katakan mulai, tanya ke diri kita bagaimana channel ini ke depan. Nah, bisa. Nanti bakal muncul tuh, Bah. Bahkan Di pikiran. mungkin, kalau mau, oleskan aja sedikit. Nah, nanti kasih tahu jawabannya ke saya. Gitu. Oh. Mau coba sekarang, Bah? Iya, Atau oleskan aja sedikit. atau Ujung kita kanan. pertanyaan lain dulu nggak usah? Nah, Oke. silakan gini kan, kiri dan kanan. Oke. Gini, Iya. Nama lengkap siapa? Aja. Cut Aca. Sudah Aca. Pejamkan mata, bayangkan channel ini bagaimana ke depan, bayangkan ya. Nah, kalau sudah selesai, saya bilang selesai ya. Oke. Bismillah. Ya, bayangkan. Selesai. Penulis kaliku. Tapi nantinya kita bisa ngalahin Deddy Kobuzer. Sip. Kita lihat ya. Iya. Ini amal-amal. Berapa tahun lagi, Bah, kira-kira? Bayangkan aja. Tanya ke depan. Oh, tanya sendiri. Tanya sekali lagi. Nah, tambahin sedikit lagi minyaknya. Iya. Hadirkan Kita guys. biar jadi saksi sejarah ya. Oke. Nah, berapa tahun lagi ini menjadi channel trending topik di Indonesia. Oke. Oke, silakan. Sekalian jadi doa kan, Bah? Iya. Selesai. Oke. Berapa tahun, Cut Aca? Kurang dari 4 tahun. Nah, itu dari mana itu bisa jawaban-jawaban itu didapat? Kurang dari 4 tahun. Bagaimana apa? Itu ilmu apa itu sebenarnya yang tadi diucapkan itu? Oh, tiba-tiba muncul, Bah. Nah itu, jadi itu semuanya. Gap ini nggak bisa didefinisikan 1+1 2, 2+2 4. Jadi saya sekarang jadi Presenter. host. Cut Aca, Iya. setelah kita lakukan presentasi tadi, Anda tadi mengatakan BTW minyaknya wangi, Bah. DBI KR ini Oke. akan maju di bawah 4 tahun menjadi top pertama di Indonesia. Itu ilmu apa yang Anda pakai? Ilmu. Tidak ada ilmu saya pakai. Tiba-tiba tadi saya membayangkan ketika saya tutup mata dan saya fokus, saya membayangkan channel kita ini muncul di mana-mana. Kurang dari 4 tahun, kita itu udah ngalahin Deddy Kobuzer. Lebih banyak dari tadi subscriber kita nantinya bakal lebih banyak daripada Deddy Kobuzer, dan kita jadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Yang tadi katanya, yang sekarang kan Deddy Kobuzer itu katanya bapak podcast. Nanti kita jadi Pesugihan podcast Indonesia. Wih, ngeri banget. Om botak, Om. Oh, maaf ya Om, 4 tahun lagi Om, kita yang tinggi. Nah, jadi seperti itulah yang kami jalani selama ini. Jadi secara yang dimaksud dengan ini ialah
nggak bisa, patokan yang jelas itu nggak ada. Nah, setelah kita lakukan tadi seperti itu, di bawah 4 tahun, nomor 1 di Indonesia itu dari mana datangnya? Kan kita nggak tahu kan. Nah, begitu juga yang kami rasakan. Dan itu kalau kita terus pikirkan, kita terus tekadkan, kita terus tanamkan niat di dalam hati. Jadi gitu. Jadi, jangan main-main dengan pikiran. Berbarengan sama usaha yang maksimal juga berarti. Dan itu pun sejalan. Jangan main-main dengan musik yang Anda dengarkan. Musik pun begitu juga. Jangan yang melu-melu, harus memacu semangat. Berarti nggak bisa lah, Bah, kita lagi galau dengar lagu galau. Nggak bisa. Tambah galau. Iya, Harus pakai semangat. Nah, itulah salah satu contoh. Kadang mereka mengatakan, itu kan ilmu psikologi, itu kan ilmu sugesti, itu kan ilmu alam bawah sadar. Dukun itu pun begitu juga kami ini. Seperti itulah, apalah dibilang, kami melakukan praktek-praktek seperti itu. Contoh kecilnya, dapat di bawah 4 tahun, dia apa? Kan ilmunya nggak ada kan, tapi bisa. Tapi tadi kita kan sudah yakin gitu kan, jumpa di bawah 4 tahun sudah nomor 1 kan di Nusantara. Seperti itu. Amin. Amin. Amin, diaminin. Iya, amin. Karena ini doa baik. Pikiran, ya kan? Iya. Kerja keras kita nantinya akan terbayar, tim. Kita bakalan ngalahin Om Botak. Yeay. Bot, tak marah. Pesugihan podcast itu. Ini kan dulu siapa? Miing masuk kemarin kan? Nah, Miing bagi itu masuk aku lihat. Rahman, Om Kumis ya kan? Masuk ya kan? Alwen Ong, entrepreneur. Yes. Nah, Kenal, Bah? ya tahu lah, dia kan entrepreneur di apa kan yang muda. Iya, betul. Itu. Ini udah termasuk langkah yang begitu baik untuk podcast di Medan kan? Jadi itulah sekilas mengenai apa tadi, gaib tadi. Itulah. Kita maju lagi, Bah, ke silakan. materi selanjutnya. Ini aku mau nanya, kan Abah dulunya jurnalis nih, Bah. Iya. Sebelum Abah pernah dengar cerita dukun AS nggak sih, Bah? Oh iya. Itu filmnya ada itu. Oh, ada iya aku nggak tahu loh, Bah. Ada filmnya? Ada lah. Udah diangkat jadi film berarti? Weh, tahun 96. Pemeran utamanya Wawan Wanisar. Wis, apa lah? Iya. Abah juga yang megang? Enggak lah, Enggak pas lah. SMP. Oh iya. Oh, iya, ya? Tahun berapa kejadian dukun AS itu ya? Itu film aku tonton berapa itu? Entah tahun 96 atau Berarti tahun 80-an lah ya? pokoknya ongkos apa? 96 ya, Mas. untuk nonton 1.500. Uma. Bukan 21, Abah masih nonton sama siapa kemarin? THR ya, sama Oh, sama Om. Ince. Nggak bawa cewek kan, Bah? Enggak lah. Dulu kan aku kan dibully. Oh iya. Jadi nggak ada cewek dulu ya, Bah? Nah, apa? Ada apa? BTW, Bah, Abah dapat ini istri yang sekarang dari ini juga? Oh enggak ada klinik. Oh, nggak ada klinik ya? Jadi itu nyata ya, pure ya? Malah agamais. Oh Itu iya. agama Islam. Oh iya. Oh, guru agama Islam dapatnya? Guru. Bahaya. Oh, dulu. Setelah nikah sama aku berhenti jadi guru. Iya. Jadi ibu rumah tangga, Iya. gurunya anak-anak. Lebih Iya. mulia lagi. Ya apa juga dia mengeluh juga. Apa yang dikeluh? Ayah kan sempat juga mengangkat smart parenting di sini dulu kan. Iya, betul. Betul. Apa? Abah rupanya subscriber kita, say. Dia tahu semua nih. Jadi tahu semuanya. Tadi apa narasumber kami semua Abah tahu. Hafal ya kan? Bah, dukun AS itu kan dia berarti ilmu hitam ya, Bah ya. Benar. Kalau ilmu perdukunan ini ada berarti bisa gitu dia penyalahgunaan ilmunya berarti. Kalau mau melihat dukun sebenarnya dukunnya dukun AS. Itu dukunnya Itulah sebenarnya. dukun yang sebenarnya, the real dukun. Nah, Itu kan dia sama kayak Abah kan, maksudnya dalam sama ini dia dapat dari orang tuanya. Abah kan dari orang tua juga kan? Iya, tapi saya banyak ke tempat keramat. Bukan 100% didikan orang tua. Kalau misalnya dukun AS ini kan dia kayak dapat bisikan-bisikan juga kan Betul. dari leluhur gitu Iya. kan kalau nggak salah baca. Dia dapat bisikan dari leluhur, terus diyakinkan oleh orang tuanya bahwa dia bisa di sini dan kemudian memang tumbal itu benar ada ya, Bah? Ada. Sebenarnya itu yang dalam supernatural itu tumbal itu ada. Berarti Abah sama Bunda juga pakai tumbal Itu sesuai order. sesuai order. Mau yang kayak mana jalurnya? Mau jalur cepat, sedang, atau jalur aman. Oh, ini berarti semakin banyak tumbal yang ada itu semakin kuat lah kita ya? Iya, betul. Makanya si dukun AS ini sampai karena bisikannya itu dia disuruh menumbalkan sekian puluh perempuan, makanya akhirnya dia ngumpulin ya, supaya Iya. dia semakin sakti gitu ya? Dukun AS itulah benar-benar dukun. Sebenar-benar dukun. Nah,
Itulah gambaran sebenar-benar dukun. Mau baik mau jahat itu sesuai pilihan. Sesuai pilihan kita ya, Bang. Iya. Kalau sejauh ini tumbalnya kayak mana, Bang? Kalau Abah sama Bunda? Tumbal manusia itu beneran ada berarti, Bang? Ada. Ada. Tumbal manusia itu ada. Tumbal Persembahan. manusia itu persembahan untuk si gaib ini ya? Iya. Berarti tergantung juga dia kerja sama-sama siapa gitu ya? Iya. Oh. Mitranya siapa? Mitranya. Kalau mitranya itu, berarti itu mitranya udah cenderung. Kakak lah kakak. Iblis, sudah iblis. Iya, udah iblis lah, Kelas Mbak ya. kakak. Iya. Karena kan permintaannya udah nggak normal ya kan, Mbak? Iya. Mintanya manusia dan mintanya ratusan, kalau nggak salah. Iya. Puluhan apa ratusan. Itu tergantung mitra kerja. Itu dukun AS, mitranya seperti itu ya seperti itu. Karena kan Abah sama Bunda kan ada juga pelet kan? Ada. Ada pelet kan? Itu tumbalnya, Kalau itu enggak. Kalau itu nggak pakai tumbal. oh nggak pakai tumbal. Karena si ini kan, si dukun AS ini kan spesialisasi dia pelet kan, Mbak? Iya. Itu tuh mengasah keilmuan Itu dia. untuk ngasah. Oh, untuk pengasah. Tapi kalau untuk menyalurkan nanti ke pasiennya Bukan enggak. ini ya, bukan ketika kita pasien datang, aku pengen pelet seseorang, lalu dia kita, oh berarti harus kasih, kalau mau cepet harus kasih tumbal. Oh, Gimana tuh? kalau untuk yang pelet biasanya ya bisa ayam. Kalau untuk Oh. tumbal, Ayamnya itu spesifik, Mbak. ya ayam putih. Nanti kita lepas di tempat keramat. Bisa akhirnya berkeputusan untuk kasih ayam itu bisikan ya, Mbak? Atau Iya, gimana? bisikan. Bisikan ya? Iya. Bisikan itu dalam artian dalam pikiran kayak tadi itu ya? Di pikiran kita kayak tadi Aca tadi ya? Itu Kayak aku tadi? umumnya datang dari data hati, dari face to face kodam kita. Face to face, berarti Abah ya, bisa ngelihat? Bisa. Kalau untuk yang mitra-mitra dari tempat-tempat keramat ini, itu bisa langsung. Berarti itu gimana? Bahkan Abah ini nyoba kan? Kayak tadi kita omong kan, Abah nyoba ke Putri Hijau misalnya. Iya. Ketika Abah, berarti Abah harus ke situ dulu kan? Harus ke situ dulu, baru kemudian Abah tahu dia minta apa gitu. Iya, betul. Kalaupun urgen mau cepat, dari lokasi mana aja pun bisa kita minta. Berarti nggak face to face lah ya? Kalau face to face itu di mana aja bisa online. Online. Bisa. Bisa Zoom. Bisa Zoom meeting sama Kodam. Istilahnya bukan menggunakan alat. Oh, ya bukan. Ya, Salah, kita maaf. menggunakan pakai kembang, pakai Oh, minyak. oke. Kita panggil hadir wujud. Ini apanya? Ini masalahnya ini ya mau kayak mana ini? Seperti itulah apa cara kerjanya. Terus di situ baru dia sebutkan, aku mau ayam. Mau kayak mana orangnya katanya, mau kayak mau seperti apa kita buat ini katanya. Bergening itulah katanya. Nah, seperti itulah gambarannya. Si dukun AS ini kemarin dia nuntut ilmu ya, Bah ya. Maksudnya kenapa dia sampai menumbalkan sekian banyak itu? Berarti dia nuntut ilmu atau kayaknya dia nggak lagi nanganin pasien deh. Kalau dari aku baca-baca ya, Bah ya. Aku baca di artikel-artikel yang udah ada, dia itu bukan sedang menangani siapa lalu dia menumbalkan sekian banyak, tapi lebih ke nuntut ilmu ya, Bah ya. Betul, Iya. untuk memperkuat ilmunya. Untuk memperkuat ilmunya. 80 nyawa, 90 nyawa, semakin banyak tumbal, semakin sakti. Jadi, Semakin sakti itu dia bisa sampai ngapain, Bah? ya sesuai Bisa seperti sampai- Fir'aun, Oke. seperti dukun-dukun dari tanah Arab sana. Sebenarnya dukun ini semakin kafir, semakin sakti. Ketawa, Bunda. Iya, semakin dajjal, semakin sakti, itu sebenarnya. Kalau dukun, kalau hanya menggunakan embel-embel agama, pakai-pakai itu belum tentu dukun. Tapi kalau sudah seperti setan, iblis, seperti kaki tangan iblis, itu baru, betul. Semakin dia betul-betul kriminal ya? dukun. Iya. Semakin kelakuannya adalah seperti makin setan, itu ya semakin bagus, semakin sakti dukunnya seperti itu. Kalau masih menggunakan yang embel-embel agama ataupun apa ya, itu masih ragu-ragu dia menjadi seorang dukun. Nah, begitu deh. Dukun ya konteksnya. Iya, dukun, iya, ya. konteksnya dukun. Jadi intinya kalau mau melihat dukun itu mana yang bagus, mana yang bisa kita andalkan ya kita tengok track record dia. Nah, seperti itulah gambaran. Gimana caranya kita bisa ngelihat track recordnya dukun ini, sementara dukun ini masih banyak yang sembunyi ini, Bang? Ini Abah kebetulan menguasai medsos, tapi kan kayak dukun-dukun yang lain kan kebanyakan kayak nutup diri dari mulut ke mulut lah ya. Nah, getok tular, nina tu nina kalau kata orang kan dari mulut ke mulut. Nah, kita kan bisa melihat kalau dukun ini jangan diharapkan dukun itu yang bersih, yang seperti pokoknya yang apalah, pokoknya semakin dia kotor, dajjal, semakin apa ya, itulah dukun yang paling sakti. Semakin banyak nggak mandi gitu ya, Bang? Iya, pokoknya semakin
bukan kayak seperti manusia, udah seperti hantu. Nah, itu bisa diapakan? Itulah makin sakti ya. Itulah makin sakti. Berarti kalau yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik kayak abah sama bunda ini belum sakti lah ya? Ini kan ke sini. Oh, di sini. Ibu presenter kan bisa tengok bagaimana kelakuan aku. Bukan aku merasa sakti, tapi sesuai dengan kodrat jin-jin malu-malu gaib itu ya seperti itulah yang kita terapkan. Yang diterapkan ya sesuai sama keinginan mereka. Iya, semakin kita apa keinginan mereka, semakin kita ajak kerja sama jin, semakin kita rangkul, semakin kita puja, ya jin pun akan semakin nyaman sama kita. Nah, seperti itu. Oke Pak, aku mulai bisa ngebayangin nih. Ngebayangin abah yang gimana yang abah taruh di medsos. Berarti kenapa abah sampai kayak gitu. Bahkan ada yang komen tuh kan, Bah, minimal mandilah, Bah, katanya gitu. Iya, betul. Itu masih bersih aku itu. Itu masih bersih? Itu udah paling bersih. Nah, ini udah apa ya? Iya. Aku pakai sarung kemana-mana sebenarnya. Oh iya? Iya, karena kan kita kan menghadiri tempat yang apa kan, kita kan kayak gini. Kita ya harus, makhluk gaib itu mau sukanya seperti itu sebenarnya. Suka Bukan ya? orang yang munafik. Dia kerja dari bidang gaib, tapi dia selalu menghina-hina gaib, selalu menyepelekan gaib. Nah, itu perlu dipertanyakan juga orang yang seperti itu. Nah, seperti itulah pandanganku. Ini pribadi ya, bukan mengeneral. Iya. Nah, ini secara pengalaman hidup. Iya. Nah, sudah hampir 14 tahun lah menjadi dukun. Nah, seperti itu. Kalau Bunda setuju sama Abah? Setuju. Setuju. Berarti memang benar ya, Bun, semakin kita itu pengen bisa bekerja sama gaib ini harus ngikutin kata dia misalnya jangan mandi 14 hari. Ya. Jangan mandi. Sebenarnya itu. Sportif lah. Karena kita kerja sama dia gitu ya, Bang. Betul. Pengen pintar di sekolah harus belajar. Pengen jago dalam hal multimedia harus belajar, beli buku-buku IT. Oh iya, paham. Pengen apa? Sakti jadi dukun, ikuti cara kami, kata iblis-iblis itu. Iya. Ikutin cara kami. Iya, ikuti cara kami. Supaya kamu makin kami sukai gitu. Iya. Berarti kau dalam circle, kalau dalam lingkungan. Iya. Kalau mau kerja sama kami, jadilah seperti kami. Ya. Itulah circle kami ya kan. Kalau bisa lebih dajal dari kami. Aduh. Ngeri banget. Itu harga mati. Iya. Nah, Bah, ini kan Abah sama Bunda bisa ini nih, bisa pelet ya kan. Kayak cerita Abah tadi, Abah pernah disakitin orang. Pernah dibully sama orang. Aku yakin biasanya korban bullying ini pasti ingat kali tuh, hafal mati sama muka-muka orang yang pernah ngebully Abah. udah banyak yang stroke. Berapa ya stroke? Abah yang buat. Aku ya terus terang aku manusiawi juga. Terlalu sakit aku dulu dibuat orang. Dan itu aku buat listing daftar. Oh, Abah buat list ya? Iya. List nama-nama orang yang bikin Abah sakit dulu. Iya. Dan ketika Abah sudah menguasai ilmu ini, Abah tembak satu-satu. Iya. Dan itu bisa. Emang nggak 1 hari 2 hari. Baik dari kalangan mana aja pun aku buat listing. Aku dendam sebenarnya sama orang-orang yang menyakitiku. Makanya aku seperti ini. Nah, jadi ya banyak yang sakit. Aku gak akan mengusik orang kalau aku nggak diusik. Nah, aku menjadi seperti ini ya karena keadaan juga, karena orang itu yang membuat. Kalau kita sudah kompak sama gaib-gaib ini, sama makhluk gaib ini, tinggal Ctrl P, print fotonya, sap, kasihkan minyak wangi ke apa itu, ke foto itu, serahkan kembang, kasih kode apanya, kalau pemrograman codingnya, enter. Jadi, bagaimana itu supaya ada energinya, pemujaan tadi kepada apa tadi, makhluk gaib tadi. Kok kayak aku lihat di ini, sorry yang potong ya Bah. Karena kan aku lihat di video YouTube Abah kan, yang Abah itu ada di satu ruangan, ada beberapa media, terus ada foto di situ Bah. Fotonya ini kayak foto apa itu? Siapa Bah sosok itu yang ada di foto itu? Kayak Banyak. Nyi Roro Kidul apa sih? Banyak, nyoroki dulu, ya intinya kita kan Soalnya aku nggak hafal nih kan Ya. Bah, nggak hafal orang-orangnya itu kan. Soalnya ada di satu video Abah, video ini ada kayak gambar di depannya itu seorang perempuan cantik yang rambutnya panjang, terus dia pakai selendang, itu siapa Bah? nyoroki dulu. Itu Nyi Roro Kidul kan? Iya. Kenapa Abah pilih dia? Kita kan punya pelet, produk pelet. Kalau pelet Nyi Roro Kidul? Iya. Oh gitu. Sebenarnya apa ya dibilangnya? Pusat untuk Nusantara ini ya Nyi Roro Kidul. Dia sebenarnya apa aja pun kalau kita yakin sama dia mau membantu.
walaupun belum tentu tatap muka, walaupun apa, kadang dikasihnya petunjuk lewat mimpi, lewat gerakan batin. Balik lagi ke keyakinan tadi ya, Iya. keyakinan ya. Tapi ya, ibu Ketika kemarin Abah balasin dendam Abah itu, yang Abah panggil siapa? tergantung. Beda-beda, orang-orangnya beda-beda. Ya. Gaibnya. Kenapa bisa beda-beda, Bah? Kenapa nggak Roro Kidul semua? Jangan, Nyi Roro Kidul itu intinya untuk untuk pengasihan, itu ya Oh, gitu. sering sama. Tapi kalau untuk yang dendam-dendam ini, kalau untuk yang kuburan Mr. X bisa. Mantap. Mr. X ini yang nggak ada alamat, nggak tahu. Oh, Kuburan mati bunuh diri, iya. kuburan laka lantas nggak tahu alamatnya. Kita ini ya, aku ini ya. Kalau aku dendam ya seperti itu sebenarnya aku kerjakan. Kalau secara hukum aku nggak ada duit untuk melakukan pengaduan, nggak bisa. Tapi dengan cara itulah aku bisa. Udah selesai semua mereka, Bah? Sakit, lewat ada juga. Udah bersih semua? Ada beberapa yang masih hidup. Kenapa mereka Abah ikhlaskan? Bukan ikhlas, aku tetap proses juga. Oh, masih berjalan sampai sekarang, Iya. Bah? Selagi aku masih Kenapa dia lama, Bah? itu tadi, kita kan dia mungkin entah pernah juga berilmu, Oh, entah oke. apa keturunannya. Tapi bagaimanapun aku terus tetap berjalan. Karena bagaimanapun ya kita kan ada batas kesabaran juga kan. Nah, kalau orang-orang berduit ataupun orang apa tentu gampang kalau dia untuk melakukan perlawanan. Aku berantem aja bro, aku nggak tahu. Cara berantem? Iya, ditonjok orang aku ya berbuk katanya. Pasrah aja ya, Bah? Nggak bisa ngelawan. Secara mental, secara psikologis, aku digertak aja udah down. Oh. Nah, mungkin Makanya Abah dulu-dibully ya? dibully ya. Jadi aku gimana melawan? Aku otak nggak ada, jabatan nggak ada. Nah, rakyat jelata ya kan. Nah, dan ini yang bisa aku apain. Nah, kita ini bicara dari kacamata nih ya, jangan dari bicara kacamata yang lain ya. Iya. Nah, Dari tadi kita pakai satu kacamata aja, Bang. iya kacamata aja. Nah, Kacamata lain nggak ada semua. Jadi makanya tadi. jadi mungkin karena aku sering menghadapi yang seperti itu, aku alami ya pasien-pasienku pun yang datang kasusnya seperti itu juga. Aku di sini bang, kalau dia datang kan, hitam dan putih, aku mau. Yang penting kau mau syarat-syaratnya, ya udah. Jadi Abah bisa ngerasain dendam yang dia rasain ya, karena Abah juga. Aku dendamnya bukan dendam apa, 1 tahun 2 tahun. Sebelum sekolah dari balita, bayangkan loh sampai sekarang 42 tahun. Udah kebal kali lah Abah ya. Dibilang kebal nggak sih? Kalau dibilang kebal, Abah nggak bakal nyimpan dendam itu, tapi manusiawi kayak Abah bilang Iya. tadi. Ya. Dan aku pun bukannya semua orang aku gitu kan. Orang tergantung sikapnya sama aku bagaimana. Kalau dia baik, aku lebih baik. Tapi kalau dia menyakiti, bisa kan? Dari ketawanya aja kita udah bisa tahu. Mati kau. Karena kejam dunia ini sekarang. Yang lemah di apa kan? Seperti itulah. Jadi orang-orang yang lemah ini yang nggak bisa melawan, Iya. jadinya kayak Abah ya, Iya. nuntut ilmu. Aku balas lah dari sini ya kan. Kalau Bunda Bun, kalau Bunda, udah Bunda balesin belum? Kalau aku sih Bunda kan sakitin juga nih dulu. udah Aku jadi pengen tahu Bun, gimana nasib mantan suami Bunda? Masih hidup dia? hidup. Oh, masih hidup? Berarti Bunda maafkan, nggak dendam Bunda sama dia? Dendam Atau ada. masih berjalan kayak kata Abah? tadi? Berjalan, pasti berjalan. Oh, masih berjalan. Setiap menikah mati. Menikah mati. Oh, istrinya? Itulah konsekuensinya, iya. Oh, berarti setahun mati, setahun Bunda nggak mati. nyerang, Bunda nggak nyerang si laki-laki ya? Mungkin dia kuat, ada juga pendampingnya. Oh, Bunda nyerang dia tapi nggak ini, belum sampai sekarang. Jadi karena nggak, Ya. Tapi bukan karma ya, mungkin imbasnya ada. Dia nggak akan mendapatkan apa-apa dari kehidupannya. Nggak bertemu, nggak hidup dengan anak, walaupun dia menikah, tapi dia hidupnya miskin terus, ya kan? Mungkin aku bisa lebih bermewah-mewah, tapi dia mungkin makan aja susah. Walaupun kelihatannya seperti pejabat. Tapi dia bisa nonton nanti. Iya. Mungkin dia di lingkungan pejabat, tetapi dia nggak akan pernah menemukan kehidupan yang indah. Nggak akan pernah bertemu dengan keluarganya, nggak akan pernah bertemu dengan anak-anaknya. Dia pasti bisa lihat tuh nanti. Kalau menikah, mati setahun.
Bunda pantau terus berarti ya? Pantau. Iya. Jadi itu gitu. kekejaman hidup karena kita dibuat terlalu kejam ya kan. Karena Jadi orang gitu. baik, sesuatu yang jahat itu timbul karena dari orang yang baik menjadi orang yang baik disakitin ya kan. Ya, orang Betul. kayak kata-kata Joker, orang jahat itu muncul dari orang baik yang tersakiti. Jadi teman-teman The Biker, jagalah sikap, jagalah kata-kata karena semua yang udah keluar dari mulut kita itu nggak bisa kita tarik lagi, tapi bisa membekas di hati orang. Iya. Jagalah lingkungan, jagalah teman-teman kita, berlakulah baik karena kita nggak tahu sikap kita yang mana, kata-kata kita yang mana yang kemudian bisa nyakitin orang sebegitu sakitnya sampai bertahun-tahun, dan kemudian bisa buat orang menjadi sesuatu dan kita membekas terus di pikirannya. Oh itu tetap pasti. Itulah yang sekarang dialami sama Bunda dan Abah. Iya. Lengkap, Abah Rahman. Abah Rahman. Abahnya Oh ya, Iya, betul. itulah kemudian yang sekarang dilakukan oleh Abah Rahman dan Bunda Maya Iya. terhadap orang-orang yang sudah menyakiti mereka berdua. So guys, hati-hati. Aku takut. Dan satu lagi, Satu lagi apa itu? buat orang-orang yang pernah merasa melecehkan, meremehkan, ya kan, menganggap kita itu nggak akan bisa menjadi apa-apa, menganggap dia lebih mampu, ya. Nah, nanti sesuatu itu kan akan datang secara tidak langsung, pergantian roda kehidupan. Iya, roda itu terus berputar ya. Tapi aku membalas dendamku kalau untuk orang yang di sekelilingku bukan dengan cara itu. Aku membalasnya dengan bahwa aku menunjukkan bahwa aku tuh mampu. Mampu berdiri di kakiku sendiri, mampu melakukan sesuatu, mampu hidup. Itu untuk orang-orang yang ngeremehin Bunda Iya, dulu ya. betul. Tak baik keluarga, baik apalah lingkungan. Dan aku walaupun mereka dulu belum kata menghina, aku tetap berbuat baik kepada mereka. Mereka pengen uang kasih gitu. Tapi aku nunjukkan diriku aku mampu. Nggak seperti yang kau katakan dulu. Itu cara yang aku pakai, Bun. Kalau Iya, aku sendiri harus. kan ada juga nih kayak Iya. bah orang-orang. Aku juga punya list orang-orang yang dulu mungkin menyinggung Iya. perasaanku kan. Sepele gitu kan. Iya. Pengaruh dia. Ada memang dari Curhat dulu. gitu ya? Jadi curhat. Iya, itu Tapi memang aku balesnya Bun. bingkai kan Aku kehidupan ini. balesnya dengan cara yang Bunda tadi. Jadi nanti tiba-tiba aku teks dia tuh, aku komentar Iya, sama dia. betul. Nur, apa kabar Nur? Kayak gitu kan, gimana kondisi sekarang? Iya, gitu betul. kan. Terus nanti tiba-tiba ada nomor rekening Nur, bilang kayak gitu. Terus aku tiba-tiba transfer ke dia. Apa ini, Ca? Nggak apa-apa, aku teringat aja dulu kita gimana. Iya. Gitu. Memang itu cara Iya. terbaik. Jadi itu bakal nusuk kali tuh. Ya kan? Iya. Kita memperlakukan orang yang jahat sama kita, terus kita baiki. Sebagai aku orang awam nih, Abah Rahman dan Bunda Maya, aku tuh bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Ini aku bertanya-tanya, kenapa dukun ini kan bisa buat menglariskan usaha orang. Dan banyak sekali orang sukses kan ini kan lewat dukun. Aku kepikiran kenapa dukun tuh nggak buka usaha aja. Buka usaha terus melariskan usahanya sendiri. Abah nanti buka warung makan yang kerjain anak atau istri gitu kan. Terus Abah larisin deh. Kenapa nggak gitu, Bah? Kenapa nggak berlaku tulis nggak boleh apa gimana? Ibarat tukang pangkas, kalau bisa mangkas sendiri kan. Ada hukum. Enggak, alam. ini ya sih. Maksudnya kenapa untuk keluarga mungkin? Kami nggak bisa. Nggak bisa, Kami ya? tidak ditakdirkan seperti itu. Kadang ya kami pernah juga berusaha, memang nggak jalan. Tapi begitu kami membawa orang ke tempat keramat, dijadikan minta sesuai apa yang diinginkannya, jadi sukses. Oh, berarti kalau misalnya Abah buka usaha sendiri terus Abah coba melariskan, nggak bisa gitu ya? Nggak jalan. Yang berjalan itu adalah ketika Abah buat untuk orang. Iya. Dan aku yang menjadi dukunnya. Jadi gitu ya? ibarat kata dia tetap menjadi seorang dukun Oh gitu. untuk mengapain orang. Mungkin sudah ditakdirkan lagi. Macam Betul. hukum alamnya, dia tidak boleh berusaha selain berada di stay di situnya. Karena memang jadi ini kan, kenapa kalau dukun ini bisa membuat seseorang itu jadi besar, kenapa dia nggak besarin dirinya? Terus kenapa kalau dia bisa melariskan usaha orang, kenapa nggak dia melariskan, buka usahanya terus bikin usahanya laris? Jangan-jangan Abah udah bisa buka franchise gitu atau gitu. Itu udah kodrat dukun. Mix you. Nah, sudah kodrat dukun, dan seperti itulah. Memang kalau kita lihat ya dukun-dukun di mana aja pun jarang yang ada buka usaha. Kalaupun dia coba buka usaha, hancur juga. Nah, kalau dia tetap eksis jadi dukun, ya jadi mitra karib juga sama pasien bisa. Dia pasien juga buka kafe, kadang bagi hasil, kita bagian cari-cari tamu apa bisa seperti itu. Kebanyakan. Dan itu banyak dukun melakukan itu. Oh ya, yang bagi hasil sama usaha itu ya? Iya. Tapi kalau untuk dia nggak manajemen bisa. pasiennya gitu.
Dia seperti tukang ritual gitu. Nah, seperti itu apa ya? Karena banyak yang mencoba juga. Oh banyak ya. Bunda pernah nyoba Ya, pernah. melariskan usaha sendiri atau membesarkan nama Bunda sendiri? Enggak ya? Kalau nama ya kita bisa sih, mau manggil rezeki kita bisa. Tapi kalau untuk membuka usaha itu kayaknya ada hukum alamnya ya, Mbak. Kayak nggak bisa. Karena banyak juga paranormal lain mencoba. Dia sambil berdukun, sambil juga membuka usaha misalnya entah travel, entah apa, hancur. Jadi uang tuh habis ke situ. Oh gitu. Nah, jadi percuma kan, sia-sia. Berarti bukan nggak gimana ya bilangnya? Udah pernah ada yang nyoba ya? Udah pernah ada yang bukan nyoba. satu dua orang. Karena dia bisa melariskan usaha orang, dia coba untuk bikin penglaris usaha sendiri nggak jalan ya? Dia mencoba untuk misalnya dua tangkapan duaan dari dukun, nih dari usaha. Tapi usaha nggak jalan, malah terpuruk. Lebih parah dari waktu dia jadi dukun kehidupannya. Gitu ya? Malah terutang ya, Mbak ya. Kebanyakannya gitu sih. Jadi memang harus fokus ya? Ya. Fokus. Memang harus fokus. Dah dukun-dukun aja nggak usah nyoba-nyoba yang lain gitu ya mungkin ya? Macamnya dia tujuannya. Tujuannya untuk membantu orang aja gitu. Ibarat kata dia sebagai, udahlah kau sebagai ini aja lah. Membantu orang-orang itunya apa. Masalah buka-buka usaha gitu ya Bun ya. Kalau ini Bunda, Abah Rahman sama Bunda Maya kan sering itu melet ataupun sering kayak bikin, kan ada tuh ya orang-orang yang datang terus dibikin gimana caranya biar dia suka sama aku gitu, ada kali ya Bah ya. Itu apa namanya? Pelet. Apa tadi pengasih? Apa sih? Pemikat. Pemikat. Si A sama si B, gimana si A suka sama si B gitu. Iya. Pernah nggak ini Bah, nggak bisa gitu? Ada nggak yang nggak berhasil? Yang alot banyak. Banyak ya? Pasti berhasil. Pasti berhasil? Pasti berhasil. Ujung-ujungnya pasti berhasil? Iya. Nggak pernah ada yang nggak berhasil? Pernah nggak? Pasti berhasil. Karena kita menggunakan kekuatan kegelapan. Kekuatan mistik. Nah, Berarti sejauh Abah Rahman sama Bunda Maya sampai saat ini, selama belasan tahun belum pernah ada yang nggak berhasil ya? Pasti berhasil? Mungkin waktunya yang kadang. prosesnya yang kadang lama, cepat. Tapi pasti berhasil karena kita menggunakan kuasa kegelapan. Oh, kalau untuk case yang ini memang harus pakai kegelapan ya? Semua, apapun masalah. Oh semua ya, semua Iya. masalahnya pakai kegelapan. Iya. Menurut Abah sama Bunda, kan Aceh pernah nih dengar, misalnya pernah ngedengar bahwa ada yang nggak berhasil di pelet gitu. Iya. Orang-orang seperti apa yang nggak bisa di pelet? Itu semua bisa. Tapi Semuanya bisa kadang ya? Pasien yang mengordernya ini banyak apa? Banyak apa Bah? Bacot. Banyak bocor. Nah, dia mau Kenapa? cepat, tapi yang beli saja nggak mau. Order banyak, kerjakan dulu lah. Nanti mahar bayar, buktikan dulu lah. Kalau nggak berhasil bagaimana? Kalau sudah seperti itu nggak usah, kamu usah berdukun. Nah, buat yang mau berdukun harus benar-benar pasrah, udah pasti berhasil. Ikutin aja apa kata dukunnya ya? Iya, itu aja. Karena dukun ini kan tergantung order dari itu kan, dari Ya. si setan ini kan? Iya, dari si setan ini dan tadi ya. Karena kadang hati kita tuh udah apa dulu kan gondok gitu misalnya. Udah apa kayak mana ya, Mbak? Kayak kesel gitu dengarkan apa dia gitu, terlalu bawel. Jadi namanya kita energinya kebatinan. Kalau nggak nyaman dah nggak nyambung gitu. Itu Itu yang lagi sering ya. jadi apa? Jadi nggak berhasil itu bukan karena nggak bisa, tapi karena Abah Rahman sama Bunda Maya udah males sama orangnya itu ya? Iya. Ya kadang-kadang kita Betul. jadi males. Jadi dibuat nggak bisa aja gitu ya? Bukan jadi Kerjai. Oh, Kalau dikerjain. dia apa banyak tingkah. Tapi kalau dia pasrah, aku nggak tahu Bang. Yang penting lakukan dan berhasil. Kita pun enteng. Apa yang Abah minta dia kasih tumbal, kasih sajen, kasih ya gitu ya? Kalau dia nggak sanggup, tapi dia mau punya keinginan, kita kerjakan. kita kan kadang tergantung orangnya, belum tentu dia sanggup kan. Kita pun ada perasaan ulur sekian gitu untuk bahan. Jadi nggak harus dipenuhi itu, tapi kita buat juga. Cuman kalau bisa dia jangan ribut gitu. Kadang baru diapain setiap detik malah apa tanya setiap detik. Kita nggak kapan mau kerja ya kan? Nggak konsen. Kalian harus Ditanyain fokus terus, gitu ya, Bu? Ya. Ditanyain Juga, terus. apalah, maaf cakap ya, kayak pasang undian lah gitu. Ya udah, kecelakaan aja gitu. Nah, penting pasrahkan aja jadi, itu aja kuncinya.
Karena balik lagi tadi, ketika orang itu datang ke dukun, ya harus percaya. Iya. Harus percaya 100% sama si dukun. Karena sedikit aja nggak percaya, nggak bakal jadi gitu ya, Bang. Kalau nggak percaya nggak usah datang. Gitu Iya. kan. Karena Kalau kan percaya harus datang, butuh nggak usah coba-coba. keyakinan. Iya, nggak usah. Ini jalur gaib ya. Anda, ya nggak usah kalian datang, nggak usah kalian wewe aku ya. Nah, nggak usah kalian apa-apa ya aku, ya udah. Blok aja ya. Tapi kalau kalian yakin, betul pasrah, datanglah sama Pak Rahman dan Bunda Maya. Iya, Bunda Maya bukan Bunda Maya mamanya Aldul ya. Iya, bukan. Jadi Bunda Maya yang lain. Medan, Cantiknya gaib. sama, tapi orang yang berbeda. Medan, ya, ini kegaiban ya, bukan artis. Bunda, Abah, makasih banyak kesempatannya hari ini. Udah bersedia hadir di podcast kami. Semoga terus diberi keberkahan hidupnya. Semoga selalu lindungi ya Bah ya, Abah sama Bunda. Sekian podcast kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa untuk kunjungi The Bikar Coffee di Jalan Dr. Masyur dengan menu andalannya bebek bumbu ireng dan minuman andalannya adalah honey berry coffee. Harus cobain nih Abah nanti. Abah suka kopi kan? Sip. Nanti dicobain ya. Semoga podcast kita hari ini cukup menyenangkan dengan berbagai hiburan yang kita pikir dukun itu menyeramkan. Ternyata Abah Rahman datang ke sini sangat menghibur kita sekali. Dengan berbagai cerita, dengan berbagai pesan positif yang bisa diambil. Buang yang buruk-buruknya teman-teman, ambil yang positifnya. Kembali lagi, jika percaya konsumsi, jika tidak skip sampai habis. Ya teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.